Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah kembali hadir di cerita malam ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga setelah mendengar kisah ini, kalian bisa lebih berhati-hati kalau suatu waktu pulang larut malam, terutama ketika melewati daerah yang sepi di lereng Merapi. Karena malam ini, aku akan menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pemuda bernama Raffi yang tanpa sadar membeli sate tengah malam dari penjual yang bukan manusia. Malam itu, angin turun dari puncak Merapi dengan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Lereng lengkung bukit tampak seperti bayangan hitam yang bergerak setiap kali kabut menggeser pandangan. Raffi baru saja selesai membantu temannya menyelesaikan tugas akhir di Cangkringan, Yogyakarta. Waktu sudah lewat jam 12 dan motor tuanya bergetar pelan menuruni jalanan kampung yang semakin sepi. Perutnya perih menahan lapar sejak sore, tapi ia mencoba mengabaikannya. Duh, telat pulang lagi, gumam Raffi memelankan laju motor sambil menggosok perutnya. Saat itu, satu hal membuat Raffi mengernyit. Jalan yang biasanya ramai suara jangkrik, malam itu justru benar-benar senyap. Bahkan suara sungai kecil di bawah jembatan hanya terdengar seperti bisikan jauh dari balik kabut. Tiba-tiba, dari tikungan menuju Dusun Petung, samar-samar tampak kilau kecil, seperti percikan api dari bara. Dan tak lama kemudian, aroma sate bakar tercium begitu kuat, menusuk hidung bercampur dengan bau arang yang khas. Loh, tengah malam begini ada yang jualan sate, bisiknya. Biasanya lokasi itu gelap total dan tak pernah ada pedagang. Tapi di bawah sorotan lampu jalan yang temaram, tampak sebuah tenda kecil berdiri di dekat jembatan. Asap putih mengepul ke udara, melayang perlahan seperti kabut yang hidup. Raffi mengurangi gas, mendekat. Di sana ada seorang lelaki kurus berdiri di balik kepulan asap. Tubuhnya membelakangi cahaya sehingga wajahnya gelap tak terlihat. Meski begitu, aroma sate itu benar-benar membuat perut Raffi mengamuk. Ia turun dari motor dan berjalan mendekat. "Pak, masih buka?" tanya Raffi, mencoba memecah kesunyian. Lelaki itu tak menjawab, hanya tangannya yang bergerak pelan, menusukkan potongan daging ke tusuk sate, lalu meletakkannya di atas arang yang menyala merah. Suara lelehan lemak jatuh ke bara terdengar renyah, membuat air liur Raffi menetes. Namun ada satu hal yang mengganggu. Bara itu terlalu merah, seperti api yang tidak normal, seolah membakar sesuatu yang lebih dari sekedar arang. Raffi berusaha tetap tenang. "Pak, saya pesan seporsi ya," ucap Raffi pelan. Pedagang itu berhenti sejenak, bahunya bergerak naik turun seperti sedang menarik napas atau menahan sesuatu. Kemudian ia mengangguk pelan tanpa menoleh. Raffi menelan ludah. Suasananya aneh, tapi ia terlalu lapar. Sambil menunggu, ia memandang sekitar. Kabut semakin tebal dan entah mengapa hawanya jauh lebih dingin dibanding beberapa menit sebelumnya. Angin yang semula lembut kini terasa berat, membawa aroma yang agak amis. "Pak, biasanya jualan jam segini?" tanya Raffi lagi, mencoba mencairkan suasana. Kali ini lelaki itu menjawab, namun suaranya begitu lirih dan rendah, hampir seperti suara orang yang berbicara dari dalam sumur. "Untuk yang lapar, aku selalu ada." Raffi spontan merinding. Ia ingin pergi saja sebenarnya, tapi sate di atas bara itu terlihat semakin matang dan aromanya justru semakin menggoda. Setelah beberapa menit, pedagang itu mengambilkan bungkusan daun pisang yang sudah disiapkan. Gerakannya cepat, tapi kaku. Ia lalu menyodorkannya kepada Raffi tanpa menatap sama sekali. Tangannya dingin, sangat dingin, seperti menyentuh batu yang sudah berada di sungai selama semalaman. "Berapa, Pak?" Lelaki itu hanya memiringkan kepala sedikit, tidak bicara, tidak memberi isyarat apapun. Raffi akhirnya meletakkan uang di meja kayu. Begitu ia melangkah pergi, angin kembali berembus,
namun kali ini membawa suara samar seperti bisikan. "Jangan makan di sini." Raffi berhenti. Ia menoleh cepat. Namun tenda itu tiba-tiba terasa berbeda, lebih gelap dari yang ia lihat sebelumnya. Lelaki itu tampak seperti bayangan hitam yang berdiri terlalu kaku untuk disebut manusia. Raffi memaksa dirinya naik ke motor. Mungkin cuma pikiran sendiri, katanya menenangkan diri meski bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan motor dan pergi. Tapi saat melaju menjauh, ia mendengar suara seperti tenda di belakangnya tertiup angin. Ketika menoleh, Raffi sontak terperanjat. Tenda itu sudah hilang. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanya gelapnya jembatan dan pohon-pohon bambu yang bergoyang pelan. Raffi mempercepat motornya dengan tangan bergetar. Ia tidak sadar bahwa bungkusan yang ia bawa bukan lagi sekadar sate. Raffi memacu motornya melewati jalanan gelap cangkringan, mencoba menenangkan diri. Namun semakin jauh ia meninggalkan jembatan, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Hawa dingin seperti menempel di tengkuknya. Aneh banget, masa tenda segitu bisa hilang secepat itu? Raffi bergumam, berusaha mengusir rasa takut. Ia menatap bungkusan daun pisang di tangannya. Hangatnya terasa berbeda, bukan hangat makanan, tapi seperti suhu tubuh makhluk hidup. Kadang berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Raffi menepis pikiran itu. "Mungkin cuma panas dari arangnya," ucapnya, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Motor tuanya mulai memasuki area dusun. Lampu-lampu rumah terlihat dari kejauhan, tapi suasana tetap terasa ganjil. Jalan yang biasanya ramai suara malam kini sunyi total. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada burung malam, tidak ada jangkrik. Seolah seluruh lingkungan menahan nafas. Saat melewati deretan pohon bambu, angin mendesir lebih keras. Suaranya seperti seseorang yang menarik nafas panjang dari balik daun-daun bambu. Raffi mempercepat motor. Setelah beberapa menit, akhirnya rumah kecilnya tampak. Rumah panggung sederhana dengan teras kayu dan lampu neon putih yang selalu berkedip. Ia turun dari motor dengan lega, lalu masuk rumah sambil berbisik, "Bu, aku pulang." Tidak ada jawaban. Ibunya pasti sudah tertidur. Raffi menuju dapur, menyalakan lampu dan meletakkan bungkusan itu di atas meja. Dapurnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Dinginnya seperti ruang kosong yang sudah lama tidak dihuni. Perutnya kembali berbunyi. Ia membuka bungkusan itu. Tapi begitu daun pisang terbuka, aroma yang keluar bukan aroma sate, melainkan bau amis yang menusuk bercampur bau anyir seperti darah yang sudah lama membeku. "Kok baunya kayak begini?" Raffi menutup hidung. Aroma itu makin kuat, seolah sengaja merayap masuk ke paru-parunya. Ia memalingkan wajah, tapi rasa mual justru semakin naik. Dengan tangan gemetar, Raffi kembali melirik potongan daging di dalam bungkusan. Dan saat itulah ia melihatnya dengan jelas. Potongan itu bukan daging sate. Warna pucat keabuannya menyerupai kulit manusia yang terkelupas. Ada serat-serat halus, urat berwarna gelap, dan satu potongan memiliki lekukan kecil seperti bekas kuku di permukaannya. Ya Allah, Raffi mundur tersandung kursi. Ia jatuh duduk, nafas tersengal. Baru beberapa jam lalu ia melihat daging itu seperti sate biasa. Bagaimana bisa berubah secepat ini? Tiba-tiba, seperti ada hembusan angin dingin melewati belakang telinganya. Hembusan yang sangat dekat, terlalu dekat. "Jangan dibuang." Suara itu lirih, seperti bisikan seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Raffi langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding dapur dan lemari kayu tua. Namun jantungnya melompat begitu keras sampai dadanya bergetar. Ia bangkit perlahan. Matanya tak lepas dari bungkusan itu. "Aku harus buang ini, sekarang juga," katanya dengan suara gemetar. Ia mendekati meja, namun sebelum ia menyentuh bungkusannya, potongan daging di dalamnya bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang mendesak dari dalam.
Raffi mematung, tubuhnya kaku. "Berdiri, Raf, jangan halu." Ia mencoba menenangkan diri. Tetapi daun pisang itu tiba-tiba mengembang, seperti ada udara yang mendorong dari dalam. Potongan daging yang memiliki bekas kuku itu perlahan berputar, menghadap ke arah Raffi. Lalu terdengar suara lirih, sangat lirih, seperti gumaman bayi yang menangis jauh di dalam tanah. Raffi menutup mulutnya sendiri agar tidak berjerit. Ia mundur, punggungnya menempel pada kulkas tua. Tidak masuk akal, tidak mungkin. Ia ingin lari keluar rumah, tapi kakinya lemas. Sementara itu, bungkusan itu makin terbuka, seolah ada tangan kecil yang mendorong daun pisang dari dalam. Ruangan mendadak berbau lebih menyengat, seperti campuran daging busuk dan tanah basah makam. Lampu dapur berkedip keras. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar ketukan dari depan rumah. Raffi terdiam. Ketukan itu pelan, tapi teratur, seperti seseorang mengetuk pintu dengan punggung jari. Tok, tok, tok. Raffi menelan ludah. Siapa yang datang jam segini? Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tapi suaranya tidak keluar. Ketukan itu berhenti. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara gesekan dari jendela dapur. Sesosok bayangan bergerak pelan melewati kaca buram. Raffi memejamkan mata, berharap semua berakhir. Namun ketika ia membuka mata, bungkusan daun pisang itu sudah bergeser beberapa sentimeter, meski tidak ada yang menyentuhnya. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar dan ingin mendekat. Dapur itu terasa semakin sempit. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut basah yang tidak mau hilang. Raffi berdiri terpaku, tak bisa memalingkan pandangannya dari bungkusan daun pisang yang kini tampak hidup. Potongan daging di dalamnya bergerak perlahan, seperti sesuatu yang sedang bernapas. Raffi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ya Allah, apa yang tadi aku beli? Ia menunduk pelan, memastikan penglihatannya tidak salah. Tapi saat ia mendekat sedikit, terdengar suara halus seperti benda kecil menyeret diri di atas permukaan daun. Seret, seret. Raffi tersentak. Ini nggak benar, ini nggak benar. Ia menelan ludah. Bau amis semakin menusuk dan membuat mata perih. Permukaan daun pisang yang basah kini tampak berubah warna. Lebih gelap, seperti diselimuti cairan kental kemerahan. Daun itu sedikit demi sedikit terbuka sendiri, seperti ada jari mungil dari dalam yang mendorongnya. Tiba-tiba, dari jendela dapur, terdengar suara ketukan pelan. Tek, tek, tek. Raffi langsung menoleh. Jendela itu berembun, padahal cuaca di luar tidak sedemikian dingin sebelumnya. Embun itu membentuk jejak semacam bentuk tangan. Kecil, lonjong, dan tidak proporsional. Seolah ada sesuatu yang menempelkan telapak tangannya dari luar. Raffi merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Siapa di luar? Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin berat, seolah seseorang sedang berdiri diam di balik jendela, mengatur napas. Raffi memberanikan diri melangkah mundur, mendekati meja dapur. Ia ingin menutup kembali daun pisang itu agar tidak melihat bentuk asli dari potongan daging tersebut. Namun ketika tangannya mencapai bungkusan itu, sesuatu menyentuh ujung jarinya. Raffi membeku. Sentuhan itu lembut, tapi dingin. Seperti kulit anak kecil yang sudah lama berada di air. Perlahan, sebuah potongan daging mendorong dirinya keluar dari lipatan daun pisang. Panjangnya sekitar 3 jari, namun bentuknya menyerupai jari manusia kecil. Warnanya pucat kehijauan. Ada kuku tipis di ujungnya yang bergerak naik turun seperti sedang mencengkeram udara. Raffi menjerit terhatan dan langsung menarik tangannya. Astagfirullah, astagfirullah. Ia berulang-ulang mengucap. Jari kecil itu bergerak merayap di atas meja, bergetar pelan, meraba-raba, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Seret, seret. Jari itu mendekat ke arah Raffi. Raffi mundur sampai punggungnya menabrak lemari pintu. Nafasnya memburu. Tidak, jangan dekat-dekat. Sementara itu, potongan lain di dalam bungkusan bergerak lebih cepat, menimbulkan suara seperti tawa kecil yang teredam. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, suara yang tidak seharusnya ada di dunia. Lampu dapur
berkedip 3 kali. Lalu mati. Ruangan langsung gelap. Rafiq panik, jantungnya hampir pecah. Lampu, hidup dong! Ia meraba-raba saklar, namun tidak ada perubahan. Dalam gelap itu, suara di meja semakin jelas. Tek, tek, tek. Seperti kuku kecil mengetuk kayu. Raffi mencabut ponselnya dari saku dan menyalakan flash. Cahaya yang keluar bergetar karena tangannya tak bisa diam. Saat cahaya itu menyorot ke meja, jari kecil itu berhenti, menghadap ke arah Raffi, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Lalu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari dalam bungkusan daun pisang, muncul sebuah mata kecil berwarna hitam pekat, memutar pelan, mengamati Raffi. Seolah ada seseorang yang terperangkap di antara potongan-potongan daging itu, berusaha melihat dunia lagi. Raffi terjatuh ke lantai. "Apa ini? Apa yang kau berikan ke aku?" bisiknya dengan suara bergetar. Dan saat itu juga, suara ketukan di jendela muncul lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Kemudian terdengar suara lain. Suara langkah berat menyeret tanah dari luar rumah menuju arah pintu dapur. Sst, sst. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu belakang. Raffi merapatkan tubuh ke dinding. Lampu ponselnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dari balik pintu, muncul suara rendah, parau, dan terdengar sangat familiar. Suara itu berkata pelan, pelan sekali. "Raffi, kau sudah buka bungkusannya." Tubuh Raffi langsung luruh. Itu adalah suara pedagang sate yang ia temui di jembatan. Namun, suaranya kini lebih berat, lebih retak, seperti batu yang digesek satu sama lain. "Keluar, berikan kembali yang kau ambil." Ketukan pelan kembali menggema. Kali ini bukan di pintu, melainkan dari dalam bungkusan. Seperti potongan daging itu meminta untuk dilepaskan. Raffi menutup telinganya, menunduk gemetar hebat. "Aku harus keluar dari sini, aku harus pergi." Tapi apapun yang ada di luar pintu, tidak ingin ia pergi. Pintu dapur masih bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di baliknya. Di dalam rumah, hanya terdengar nafas Raffi yang tersengal-sengal dan suara kecil dari bungkusan daun pisang yang masih bergerak pelan di atas meja. Raffi menempelkan punggungnya pada dinding, berusaha mengatur nafas. Tapi semakin ia berusaha tenang, semakin kakinya melemas. Ponselnya terus bergetar karena tangannya sudah tidak stabil lagi memegangnya. Apa maunya dia? Raffi berbisik lirih. Dari balik pintu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Bukanya sekarang." Turun 1 oktav, suara itu menggema seperti keluar dari tenggorokan yang berongga dan penuh tanah. Raffi spontan menutup telinganya. Jangan ganggu aku gak makan apapun." Suaranya pecah. Tapi suara itu membalas. "Kau telah membawa bagian kami." Raffi tidak tahu apa arti kata "kami", tapi kalimat itu membuat perutnya mual. Ia menatap bungkusan daun pisang yang bergerak semakin gelisah, seperti sesuatu di dalamnya sedang memanggil pemiliknya. Keheningan sesaat memenuhi dapur. Tiba-tiba, dum! Pintu bergetar keras seperti ditabrak sesuatu dari luar. Raffi menjerit kecil.
Astagfirullah. Dum! Kali ini lebih keras, membuat debu dari kusen jatuh. Bungkusan di atas meja ikut bergetar, lalu salah satu potongan daging yang menyerupai jari itu melompat turun ke lantai. Ia jatuh dan mengeluarkan suara kecil seperti tulang rapuh patah. Raffi mundur sampai punggungnya menempel kulkas. Cahaya ponsel menyorot potongan daging itu. Bentuknya semakin aneh. Kini jari kecil itu seperti tumbuh urat-urat hitam lembab yang menjulur ke lantai, merayap selahan seperti akar hidup. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ia mengusap wajahnya dengan panik. Dalam ketakutan yang memuncak, ia meraih sapu kayu dari sudut dapur. Ketika jari itu mendekat, Raffi langsung memukulnya dengan putus asa. Plek! Potongan itu terbelah menjadi dua. Lalu masing-masing bagian bergerak sendiri-sendiri, merayap seperti cacing yang sangat benci cahaya. Astagfirullah, apa ini? Apa sih ini? Dari balik pintu, suara berat itu kembali terdengar. Kau telah membunuh anakku. Suara itu tidak lagi lirih, tidak lagi samar, tapi benar-benar jelas. Sejelas seseorang yang berdiri di balik daun pintu. Raffi mematung. Anak? Anak apa? Daging apa itu? Lalu perlahan, suara itu berubah menjadi tawa rendah. Tawa yang terdengar seperti suara batu besar digesek di dasar sumur. Kau melihatnya, tapi kau tidak memahami. Pintu kembali digedor. Pegangan pintu bergoyang keras. Untuk pertama kali, Raffi melihat gagang pintu itu memutar sendiri, seperti ada tangan panjang dari luar yang mencoba membukanya. Tidak, jangan masuk! Raffi berteriak sambil menahan gagang pintu dari dalam. Namun tangan itu kuat, sangat kuat, seolah tulangnya terbuat dari besi yang sudah karatan. Buka, Raffi. Suaranya bukan lagi suara manusia. Raffi terisak. Pergi, aku gak mau diganggu. Pergi. Di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara lain dari meja dapur. Ceklek, ceklek. Bungkusan daun pisang terbuka sendiri sepenuhnya. Dari dalamnya keluar bulatan kecil. Sebuah bola mata hitam, basah, bergulir ke lantai. Bola mata itu berhenti tepat di depan kaki Raffi dan menatapnya. Raffi hampir pingsan. Apa yang kau mau dariku? Suaranya pecah. Bola mata itu bergerak pelan. Lalu dari balik pintu, suara itu menjawab. Kembalikan bagian kami, atau kau akan menjadi bagian berikutnya. Raffi merasa seluruh tubuhnya membeku. Keadaan semakin buruk ketika lampu dapur yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya itu memperlihatkan sesuatu yang berdiri tepat di luar pintu kaca kecil di sudut dapur. Sosok penjual sate itu. Tapi kini tubuhnya jauh lebih tinggi. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering. Dan dari tubuhnya mengalir cairan hitam yang pekat. Matanya tidak berbentuk bola lagi, hanya dua lubang gelap yang kosong. Ia menempelkan wajahnya pada kaca. Gelapnya begitu dalam, seperti jurang tanpa dasar. Raffi hampir terduduk. Ia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas dengan normal. Ponselnya hampir jatuh dari tangannya. Kenapa? Kenapa aku? Suaranya nyaris tidak terdengar. Penjual itu menjawab dengan senyum yang tidak manusiawi. Karena malam ini kau lapar dan kami pun lapar. Pintu dapur berbunyi retak, seperti akan jebol. Pintu dapur terus bergetar. Engselnya mengeluarkan suara retakan bersamaan dengan dentuman dari luar. Suaranya seperti seseorang yang mencoba menerobos masuk dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Raffi menekan tubuhnya ke dinding.
Wajahnya pucat, bibirnya kering. Nafasnya tersengal-sengal, hampir seperti orang yang baru saja lari maraton. "Jangan masuk, jangan masuk." Ia bergumam berulang-ulang, namun suaranya hanya menjadi bisikan yang tidak mampu mengusir ketakutan yang terus menghimpitnya. Bola mata kecil di lantai terus menatapnya, tanpa berkedip. Jari-jari kecil yang terbelah dua tadi masih menggeliat, perlahan mendekat seolah merayap untuk berenang di udara menuju Raffi. Lalu, dar! Pintu dapur terbuka sedikit, hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk membuat udara dingin menyelinap masuk dan membuat suhu ruangan turun drastis. Dari celah itu muncul jari-jari panjang dengan kuku hitam yang pecah-pecah. Kau membuka bungkusan itu. Suara penjual itu terdengar lebih jelas, namun kini lebih dalam, lebih retak, lebih bukan manusia. Raffi menjerit dan menendang gagang pintu agar tertutup kembali. "Pergi, aku nggak mau apa-apa dari kalian." Di luar pintu, suara itu tertawa rendah. Tawa yang membuat lambung Raffi serasa berputar. "Sudah terlambat, kau membawa bagian kami." Raffi menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit lagi. Tubuhnya gemetar tak terkendali. "Sss, sss, shh." Suara gesekan terdengar dari jendela dapur. Perlahan, sebuah bayangan besar melintas, kemudian berhenti tepat di depan kaca. Raffi mengangkat ponselnya dengan tangan yang bergetar hebat, mengambil sedikit cahaya dari flashnya, lalu dengan nekat menyorot ke arah jendela. Cahaya itu jatuh tepat pada wajah penjual sate. Tapi wujudnya sudah tidak menyerupai manusia lagi. Mukanya panjang, sangat panjang, seperti kulit wajahnya dilemaskan hingga melenggur ke bawah. Kulitnya pecah-pecah, retakan besar membentuk pola menyerupai tanah kering yang lama tidak kena air. Dari retakan itu mengalir cairan hitam kental yang menetes sedikit demi sedikit ke tanah. Matanya hanya dua lubang gelap seperti liang kubur, kosong, gelap, dan menyedot cahaya sekitarnya. Yang paling menakutkan adalah mulutnya, sebuah celah hitam yang tidak bergerak seperti mulut manusia. Mulut itu terbuka lebar, namun tidak bergerak sama sekali saat ia berbicara, seolah suara itu datang dari dalam tubuhnya yang kosong. "Raffi." Suara itu bergema dari dalam dadanya, bukan dari mulut menganga itu. Raffi menjerit dan jatuh duduk. "Aku nggak makan apapun, aku cuma beli, katanya frustasi, hampir menangis. Penjual itu menempelkan wajahnya pada kaca, membuat retakan halus pada permukaan jendela. Cairan hitam meleleh dari matanya yang kosong, menuruni kaca seperti tinta hidup. "Tak penting, kau bawa bagian dari kami." Suara itu menggema semakin dalam. Raffi memaksa tubuhnya bergerak merangkak ke sudut dapur. Ia harus menjauh dari jendela itu, dari pintu itu, dari makhluk itu. Namun saat ia mundur, bungkusan daun pisang yang terbuka mengeluarkan suara seperti tulang-tulang kecil yang saling bergesekan. Raffi menoleh dan langsung menutup mulutnya agar tidak menjerit. Dari dalam bungkusan itu, keluar potongan-potongan kecil lain, daging pucat, potongan kulit, serpihan tulang mungil yang bergerak seperti tubuh yang mencari jalan keluar dari penjara sempitnya. Mereka terjatuh ke lantai satu persatu, membuat suara seperti tetesan air atau tetesan darah. Plip, plip, plip. Raffi mundur terhuyung. Apa ini? Apa ini semua?" Ia menangis tanpa suara. Salah satu potongan terbesar, sebuah potongan berwarna pucat dengan bentuk mirip telapak tangan kecil, bergerak lebih cepat daripada yang lain. Bagian itu mencakar lantai dengan kuku-kuku kecil yang tumbuh dari ujungnya. Cakarannya terdengar jelas, seperti kuku logam di atas batu. Srek, srek. Telapak itu menuju Raffi. "Menjauhlah, jangan dekat-dekat." Raffi memukulnya dengan sapu. Tapi sapu itu menembus, seolah telapak itu bukan daging, melainkan bayangan hitam yang padat.
penjual di luar jendela mengeluarkan suara rendah. Jangan sakiti mereka. Itu anakku. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu apa-apa. Penjual itu menjawab dari balik kaca. Suaranya makin dalam. Kau bawa pulang kepingan tubuh yang telah kubagi untuk mereka yang lapar. Ia mengangkat tangan panjangnya yang retak-retak, memperlihatkan jari-jari yang bukan jari manusia. Di antara retakan kulitnya tampak potongan serat-serat hitam seperti akar yang bergerak sendiri. Dan sekarang kau harus mengembalikannya. Raffi panik. Bagaimana caranya? Suaranya bergetar. Sosok itu perlahan menundukkan kepala pada kaca, menatap Raffi dengan dua lubang hitam pekat yang terasa menembus ke dalam tulang. Kembalilah ke jembatan tempat kau membelinya. Raffi menatap tumpukan daging kecil di lantai. Semuanya? Sosok itu tersenyum. Senyuman yang bukan senyuman manusia. Semuanya. Kemudian sosok itu menambahkan lebih pelan namun jauh lebih mengancam. Atau aku akan mengambil bagian darimu. Pintu belakang bergetar lagi, lebih kuat, seolah makhluk itu sudah mulai masuk. Raffi berdiri terpaku di sudut dapur. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Di lantai, potongan-potongan daging kecil itu terus bergerak, merayap, seakan hidup dan memiliki kemauan sendiri. Seolah-olah mereka tahu apa yang harus dilakukan bila Raffi menolak perintah penjual sate itu. Sementara itu, suara dari luar jendela perlahan memudar, seperti bayangan yang menjauh membawa ancaman yang belum selesai. Namun sebelum sepenuhnya hilang, suara itu berbisik sekali lagi. Bawalah mereka, atau biarkan aku mengambil bagianmu. Udara langsung kembali sunyi. Hanya terdengar detak jantung Raffi sendiri yang berdentum cepat seperti jenderang perang. Raffi mengumpulkan sisa keberaniannya, walaupun lututnya terus bergetar. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pergi ke jembatan, gumamnya lirih. Tapi saat ia melangkah, salah satu potongan daging kecil menghentikan gerakannya. Potongan itu bergerak di depannya, seperti sedang menuntun, bukan menghalangi. Jadi, kalian mau ikut? Bisik Raffi, suaranya tipis nyaris hilang. Potongan daging itu merespon dengan bergeser pelan menuju pintu dapur. Raffi menelan ludah keras-keras. Aku gak percaya aku ngelakuin ini. Ia mengambil plastik hitam ukuran besar dari meja dapur. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengumpulkan mereka, potongan-potongan itu. Setiap kali ia menyentuhnya, tubuhnya merinding. Dingin, licin, dan seolah-olah ada denyut halus yang membuatnya ingin melempar semuanya dan kabur. Saat ia menjatuhkan potongan terakhir ke dalam plastik, suara kecil seperti napas terdengar dari dalamnya. Raffi menegang. Kalian bernapas? Tidak ada jawaban, tapi plastik itu bergerak sedikit. Ia hampir menangis. Di luar rumah, malam benar-benar sunyi. Angin hanya berhembus pelan, tapi membawa bau tanah basah yang tidak menyenangkan. Langit gelap tanpa bintang, seakan awan hitam sengaja berkumpul hanya untuk mengurung malam itu. Raffi berjalan cepat menuju motor, memegang plastik hitam itu dengan tangan yang keringatnya tidak berhenti. Aku cuma tinggal balikin, ia meyakinkan dirinya sendiri. Cuma balikin, habis itu selesai. Tapi saat ia menyalakan motor, plastik di pangkuannya bergerak lagi. Jangan, hidup ya, jangan gerak-gerak. Raffi memohon sambil menutup plastik lebih rapat. Motor melaju di jalan desa yang lengang. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya beberapa anjing liar yang terdengar menggonggong seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat mata manusia. Ketika Raffi semakin dekat ke area cangkringan, udara berubah lebih dingin. Anginnya tidak biasa, bau amis menusuk hidung, mirip darah. Motor Raffi bergetar ringan, entah karena jalannya atau karena potongan-potongan itu mulai bergerak lebih aktif. Tiba-tiba dari dalam plastik terdengar suara.
klik, klik, klik. Seperti tulang kecil yang saling bertabrakan. Raffi memukul plastik perlahan. Diam, tolong, diam dulu. Seolah mematuhi, suara itu berhenti. Tapi rasa takutnya tidak ikut berhenti. Setibanya di jembatan kecil yang gelap itu, Raffi mematikan motor. Jembatannya terlihat sama seperti sebelumnya. Sepi, tak ada pedagang, tak ada cahaya. Hanya suara air sungai yang tenang di bawahnya dan kegelapan yang menyelimuti pepohonan di sekitarnya. Raffi mengeluarkan ponsel, menyalakan senter. Penjual? Pak? Suara Raffi serak. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang menggesek daun-daun, membuat bayangan bergerak pelan. Dengan langkah berat, ia membawa plastik itu ke tengah jembatan. Setiap langkah terasa seperti ia sedang masuk lebih dalam ke mulut kegelapan. Ini saya balikin, semua. Ucapnya lirih sambil membuka plastik itu. Senter ponselnya menyorot isinya. Potongan-potongan itu kini terlihat lebih jelas, lebih hidup. Beberapa tampak menegang, beberapa bergerak pelan seperti sedang bangun. Raffi menahan nafas. Sudah kan? Aku udah balikin. Ia menunggu. Sunyi. Air sungai mengalir perlahan. Angin malam mengelus tengkuknya. Lalu, srek, srek. Suara langkah menyeret terdengar dari arah dalam hutan. Raffi langsung memutar tubuhnya, menyorotkan senter ke arah pepohonan. Cahaya itu menangkap sesuatu. Tubuh panjang, kulit retak, wajah menganga, dan matanya, dua cekungan pekat yang menyedot cahaya. Penjual itu muncul. Namun kini tubuhnya jauh lebih mengerikan. Lebih besar, lebih kurus namun lebih panjang, seperti tubuhnya direntangkan tidak wajar. Ia menyeret kakinya, meninggalkan jejak cairan hitam di tanah. Raffi membeku. Makhluk itu berbicara, suaranya seperti dua suara bertumpuk. Kau kembali. Raffi mengangguk, suaranya pecah. Saya udah balikin, semuanya. Makhluk itu mendekat lebih cepat daripada langkah normal manusia. Dalam beberapa detik, ia hanya berjarak 3 meter dari Raffi. Apa kau pikir cukup hanya mengembalikan? Raffi tersentak. Apa maksudnya? Bukannya itu yang Bapak mau? Makhluk itu mendongak sedikit, lalu tertawa. Tertawa yang membuat seluruh jembatan seperti bergetar. Aku bilang, kembalikan bagian mereka. Ia mengarahkan kepalanya ke dalam plastik. Tapi kau lupa bagian yang terakhir. Raffi menggeleng cepat. Tidak, aku bawa semua. Makhluk itu mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Raffi. Dari lubang hitam matanya, cairan hitam mengalir ke pipi Raffi. Kau lupa membawa dirimu. Raffi tersentak mundur. Apa? Makhluk itu menunduk, aromanya seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu. Kau makan satu tusuk, kau mengambil bagian dari mereka, dan sekarang mereka ingin bagian dari kau. Tiba-tiba, plastik di samping Raffi bergerak keras. Potongan-potongan itu meloncat keluar satu persatu. Seperti tangan kecil, seperti mulut kecil, seperti sisa-sisa tubuh yang ingin kembali utuh. Dan mereka semua merangkak ke arah Raffi. Ia menjerit kencang, "Jangan!" Makhluk itu berkata pelan dan sangat lambat. Kau bagian terakhir untuk mengenyangkan mereka. Raffi jatuh tersungkur saat potongan-potongan daging itu keluar dari plastik, merayap seperti belatung yang mencari sumber panas. Suara kecil mereka, krep, krep, menyatu dengan suara air sungai yang mengalir di bawah jembatan cangkringan. Makhluk penjual sate yang berdiri di depannya
tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya yang retak-retak seperti tanah kering itu memanjang ke arah Raffi, seakan ingin merangkulnya. Raffi merosot mundur. Wajahnya sudah penuh lumpur dan air mata. Jangan sentuh aku. Aku bukan bagian kalian." Makhluk itu tersenyum lebar, senyuman tanpa bibir, hanya robekan panjang yang memperlihatkan gigi rusak berlapis hitam. "Kau telah makan sepotong dari kami." Makhluk itu menunjuk ke dada Raffi. "Sekarang kami ingin kembali ke dalammu." Raffi menggeleng cepat, berulang-ulang. "Tidak, aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Aku cuma beli sate." Salah satu potongan kecil merayap ke kaki Raffi. Urat hitamnya bergerak-gerak seperti akar tanaman yang haus air. Raffi menendang sisa itu, tapi saat ia menjatuhkannya, potongan lain justru menempel di lututnya. "Ah, lepas, lepas!" Ia menariknya, tapi potongan itu melekat kuat seperti lintah. Dari bagian daging itu muncul benang-benang hitam seperti rambut tipis yang langsung menancap ke kulit Raffi. Raffi menjerit lagi. Suara jeritanya memantul di dinding-dinding pepohonan sekitar jembatan. Makhluk itu mendekat, suaranya rendah dan hampir lembut. "Tenanglah, ini hanya proses kembali. Semua yang kau ambil harus dikembalikan." Raffi terus memukul potongan di lututnya sambil berteriak panik. "Aku nggak mau jadi bagian kalian. Lepas, lepas!" Potongan kedua melompat ke lengannya, lalu yang ketiga menempel di bahu. Kemudian semua potongan yang lain menyerbu tubuhnya, menancapkan benang hitam ke kulitnya seperti semut-semut kecil yang kelaparan. Raffi memekik setengah menangis, setengah berdoa. "Ya Allah, tolong aku." Namun malam itu tidak ada manusia lain, tidak ada lampu rumah, tidak ada suara motor lewat, tidak ada siapapun yang bisa mendengar. Hanya sungai yang mengalir dan makhluk itu. Makhluk itu mendekatkan kepalanya pada Raffi dan berbisik, "Jangan berdoa, mereka sudah memilihmu." Raffi dengan sisa tenaga yang ada mencoba berdiri, tapi lututnya goyah, nafasnya tidak teratur, dan tubuhnya mulai bergetar dengan ritme yang tidak wajar. Benang-benang hitam itu merambat dari potongan-potongan ke tubuhnya, masuk ke dalam pori-pori, menembus kulitnya. Raffi merasakan panas yang menjalar dari dalam, seperti darahnya berubah menjadi arang yang menyala. "Ah, panas, panas!" Makhluk itu memperhatikannya seperti seseorang menonton makanan dipanaskan. "Kau hanya perlu menerima." Raffi jatuh bersimpuh. Wajahnya menunduk ke tanah. Dari mulutnya mengalir lendir hitam pekat. Tubuhnya bergetar seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ada yang masuk." Raffi terisak. "Ada yang hidup di dalam aku." Makhluk itu merendahkan tubuhnya. Suaranya nyaris manis. "Itu bagianmu. Sekarang mereka pulang." Raffi mengangkat kepalanya, mata berkaca-kaca penuh rasa sakit dan ketakutan. "Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku?" Makhluk itu menjawab perlahan. "Karena kau lapar malam itu, dan karena kau memilih untuk berhenti di jembatan ini." Raffi menangis, tubuhnya tidak lagi bisa menolak. Potongan-potongan itu kini semua telah menempel dan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Benang hitam merayap ke wajahnya, menyelimuti pipi dan lehernya. Aku nggak mau berubah. Suaranya memudar. Makhluk itu menatapnya dalam-dalam. Tidak ada belas kasihan dalam lubang hitam matanya. "Kau
tidak berubah. Ia menunduk, mendekat ke telinga Raffi. Kau hanya kembali menjadi apa yang seharusnya. Tubuh Raffi mulai membungkuk, tulang-tulangnya memanjang, kulitnya mengering dan retak-retak seperti tanah yang tersengat matahari. Warna matanya memudar, perlahan menjadi lubang gelap. Jeritannya perlahan berubah menjadi suara serak, kemudian menjadi rintihan, lalu menjadi bisikan rendah yang mirip dengan makhluk di depannya. Ketika akhirnya proses itu berhenti, Raffi tidak lagi terlihat seperti manusia. Ia kini adalah bagian dari mereka. Makhluk penjual itu menatap hasil akhirnya, lalu berkata, "Sekarang kau bisa memanggil yang lapar seperti aku memanggilmu." Raffi, atau sesuatu yang dulunya Raffi, mengangkat kepalanya. Dua lubang hitam besar menatap malam. Makhluk itu menepuk pundaknya. "Malam ini tugasmu dimulai." Hening sejenak. Lalu makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, menyeret tubuhnya perlahan. Raffi berdiri diam di jembatan, menunggu, merasakan lapar yang tidak berasal dari perutnya, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap. Dan saat suara motor terdengar dari kejauhan, Raffi tersenyum. Senyum panjang yang retak seperti milik makhluk yang menularinya. Yang lapar harus diberi makan.